Alright, selamat malam sekali lagi, terutamanya mereka yang baru join kita dan juga mungkin yang akan nonton lewat YouTube secara offline. Kita sama-sama mau mendengar firman Tuhan, ya. Amen. Malam ini kalau Anda ada Alkitab bersama-sama dengan Anda boleh buka di dalam Lukas 17 sekali lagi. Karena apa yang saya kongsikan ini semuanya kita ambil daripada Lukas 17 dan Lukas 19, ya. Dan saya akan baca sekali lagi dari ayat 1 hingga ayat 5 supaya kita akan mengerti konteks kita dalam firman Tuhan malam ini, ya. Dari ayat 1 hingga ayat 5. Buka Alkitab kita dan kita baca dari Lukas 17 ayat 1 hingga ayat 5. Nah, kita baca ayat 1 berkata, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Bahasa Inggris itu offenses, maksudnya penyesatan, offenses ataupun kesusahan, ya, kekecewaan, masalah kehidupan itu, ya, atau di sini dia merujuk kepada orang yang bersalah terhadap satu sama lain, ya. Tidak mungkin akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ayat 2, adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, tambahkanlah iman kami. Nah, dari situ kita ambil, ya, message kita. Minggu lalu saya sudah mulakan dan saya sudah kongsikan 2 poin. Karena saya dapati ada 6 perkara atau 6 poin daripada perkongsian ini untuk menjawab soalan para rasul itu berkata, tambahkanlah iman kami. Jadi seolah-olah tidak dijawab Yesus secara langsung atau secara direct bagaimana mereka akan bertambah dalam iman. Tetapi setelah saya baca ayat pasal 17-18, saya mendapati hal-hal yang Yesus kongsikan atau hal-hal yang terjadi dalam Lukas 17-19 ini memberi jawaban kepada soalan mereka tentang bagaimana bertambah di dalam iman. Salah satu maksud juga iman di situ bukan iman percaya atau iman yang mempercayai Tuhan, yang dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, mujizat dan semuanya itu. Tapi satu perkataan lain tentang iman bermaksud kesetiaan kepada Tuhan. Kita setia kepada Tuhan karena Yesus berkongsi mengatakan tentang penyesatan, tentang orang menyakitkan kita, ataupun bukan hanya manusia yang menyakitkan kita, tapi keadaan hidup, ya, keadaan hidup, mungkin cabaran, mungkin ujian yang datang, musibah yang datang, yang akan mengecewakan kita, ya, yang mengecewakan kita, yang membuatkan kita sakit hati, ya, dan membuatkan kita goyang dalam iman kita, karena banyak orang meninggalkan iman, banyak orang yang murtad, banyak orang kecewa dan jatuh sehingga tidak lagi hidup bagi Tuhan. Dan oleh karena itu, seperti seolah-olah Yesus berkata kepada para rasul bahwa hari-hari akan datang bahwa mereka akan dikecewakan. Hari-hari akan datang bahwa mereka akan disesatkan, ya, disesatkan, dan mereka akan goyah di dalam iman mereka karena hal-hal yang terjadi dalam kehidupan seseorang itu. Nah, di sini karena rasul-rasul Yesus, murid-murid Yesus mengerti apa yang dimaksudkan Yesus dari ayat 1 hingga ayat 4, lalu mereka berkata, tambahkanlah iman kami. Dan ini juga sepatutnya menjadi doa kita. Sepatutnya juga menjadi keinginan kita ataupun permintaan kita kepada Tuhan untuk menambahkan iman kita, ya, menambahkan iman. Dan
Yesus tidak menumpangkan tangan kepada mereka. Yesus tidak mengelurkan tangannya kepada mereka dan berkata, terimalah iman. Terimalah iman. Tapi Yesus berkata, sekiranya Anda memiliki iman sebesar biji sesawi di ayat 6. Jawab Tuhan, kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, maka kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah, mana tu? Terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Jadi Yesus berkata, kamu akan bermula dengan iman sebesar biji sesawi. Kita semua ada iman, saudara-saudara. Setiap orang ada iman. Iman manusiawi, ya, iman lahiriah, manusiawi, kita semuanya ada. Dan kita bermula di situ. Dan sebenarnya dari ayat 6 hingga ayat 10, itu satu cerita yang Yesus berikan. Dia bersangkut paut. Dia berkaitan. Karena iman sebiji sesawi itu, dan Yesus mengungsikan tentang seorang tuan yang ada hambanya. Dan tuan itu tidak berkata kepada hambanya, duduk dulu, makan dulu, engkau baru pulang daripada pekerjaanmu dari ladang. Jadi duduk dulu dan makan dulu, ya, rehat dulu. Tapi tidak. Tuan itu berkata, saya lapar, engkau sediakan makanan bagiku, dan setelah saya selesai makan, baru engkau makan. Jadi hamba itu akan patuh kepada tuannya. Dia tidak boleh bersoal jawab, dia tidak boleh berdalih, dia tidak boleh berbantah kepada tuannya karena dia seorang hamba. Itulah kita, saudara-saudara, yang memiliki iman sebesar biji sesawi sebagai hamba yang taat kepada tuannya. Dan saya kongsikan itu sebagai hal yang pertama minggu lalu. Yang pertama, bagaimana menambahkan iman kita. Kita harus menjadi seorang hamba yang memiliki iman sebesar biji sesawi. Kita bermula di situ. Iman itu patuh, iman itu taat kepada perintah tuannya. Jadi kita harus patuh dan taat kepada perintah Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya, apa yang diperintahkan Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus atau suara Tuhan dalam hidup kita, kita harus taat supaya kita akan bertumbuh dan bertambah di dalam iman kita. Bukan saja iman percaya, tetapi iman sebagai suatu kesetiaan kepada Tuhan. Kita bertumbuh menjadi matang, menjadi dewasa dalam Tuhan, dan menjadi setia kepada Tuhan Yesus. Yang kedua saya kongsikan minggu lalu dari ayat 11 hingga 19, Lukas 17, bercerita tentang Yesus menemukan 10 orang sakit kusta. Jadi 10 orang ini berseru kepada Tuhan untuk menyembuhkan mereka. Lalu sekali lagi Yesus tidak mengelurkan tangannya kepada mereka. Yesus tidak mengistiharkan mereka menjadi sembuh atau menjadi tahir, tetapi Yesus memerintahkan mereka untuk menunjukkan diri kepada imam. Jadi waktu mereka sedang perjalanan menuju kepada imam, mereka disembuhkan. Belum sampai kepada imam untuk mentahirkan mereka melalui upacara-upacara pentahiran kusta. Sebelum mereka sampai kepada imam itu, mereka sudah disembuhkan. Jadi apa yang menyembuhkan mereka? Yang menyembuhkan mereka adalah ketaatan kepada firman Tuhan Yesus. Tetapi yang 10 ini, hanya satu yang kembali kepada Tuhan dan berterima kasih. Dan bersyukur kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Ya, dan dia adalah orang asing, orang Samaria. Apa yang kita belajar di sini? Yang kedua, untuk menambahkan iman kita adalah kita harus hidup bersyukur dan memuji Tuhan. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Haleluya. Dalam perjanjian lama banyak dikatakan begitu. Katanya dalam Ulangan, saat kita sudah makan dan kenyang, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia sudah memberkati kita, Dia memberkati makan minum kita, kita harus bersyukur. Kalau Tuhan memberkati kita, kalau Tuhan menyembuhkan kita, kalau Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, kita bersyukur. Hiduplah di dalam kehidupan yang memuji-muji Tuhan dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, malam ini saya akan sambung nomor 3, saya ambil 2 poin lagi dari nomor 3 dan nomor 4 pada malam ini, dan saya akan kongsikan kepada kita semua, ya. Nah, mari kita baca dari ayat 20 hingga ayat 37. Ada agak panjang sedikit, ya, saudara. Ada panjang sedikit. Nah, saya baca
Karena kadang-kadang kita tidak begitu banyak baca firman Tuhan. Saya dorong Anda untuk baca Alkitab banyak-banyak saudara, karena sangat bermanfaat, sangat menguntungkan dan sangat memberkati. Ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab, katanya kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahir ya. Right. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Dan ia berkata kepada murid-muridnya, akan datang waktunya, kamu ingin melihat satu daripada hari-hari anak manusia itu, dan kamu tidak akan melihatnya. Dan orang akan berkata kepadamu, lihat, ia ada di sana. Lihat, ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke sini, jangan kamu ikut. Sebab sama seperti kilat memancar dari ujung langit, yang satu ke ujung langit yang lain, demikian pula lah kelak halnya anak manusia pada hari kedatangannya. Tetapi ia harus menanggung banyak penderitaan dahulu, dan ditolak oleh angkatan ini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka kembali membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya, dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar. Nah, perkara yang ketiga kita belajar daripada cerita ini tentang akhir zaman, kita belajar tentang hidup kita harus sentiasa ingat kepada hari Tuhan. Hari Tuhan yang akan datang, hari penghakiman, hari kiamat, hari pengakhiran segala sesuatu. Ya, seperti di zaman Nuh, seperti di zaman Lot. Mereka tidak tahu, mereka makan, minum, mereka membeli, menjual, mereka berpesta, mereka kawin, mereka dikawinkan. Maksudnya hidup seperti biasa. Hidup dunia itu begitu saja, berputar-putar. Kerja, menjual, membeli, membangun, kawin, dikawinkan, beranak, cucu. Dan dia hanya berputar-putar semuanya. Ya, dan hidup dunia kebanyakan tidak kenal Tuhan, seperti di zaman Nabi Nuh dalam Kejadian 6, 7, 8. Mereka hidup karena mereka hidup bagi diri mereka sendiri. Banyak kejahatan yang mereka lakukan yang menyakitkan hati Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan membinasakan dunia dengan membawa satu banjir yang besar, menghapuskan segala yang bernafas di dalam dunia ini. Sama juga di dalam zaman Lot. Lot yang berada di Sodom dan Gomora. Dan kota Sodom dan Gomora itu, dan sebenarnya ada kota-kota di sekelilingnya lagi. Kota Sodom dan Gomora itu dan kota sekelilingnya berbuat dosa bagi Tuhan, menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan
membinasakan mereka dengan menghujani mereka dengan api dan belerang, dan menyelamatkan hanya Lot dan 2 anaknya perempuan. Jadi hari Tuhan itu akan datang. Nah, bagaimana ini akan menolong kita untuk bertambah dalam iman kita? Ya, kita harus hidup karena Yesus berkata dia akan datang kembali. Kita harus hidup seolah-olah Yesus akan datang hari esok. Kalau kita tahu kita ada tamu yang penting, orang yang penting datang mau melawat kita, menjenguk kita pada esok hari, kita akan mempersiapkan rumah kita. Kita akan kemaskan rumah, kita akan sapu membersihkan rumah kita, kamarnya kita akan sediakan, bersihkan, letakkan cadar yang baru, sarung bantal yang baru, kita bersihkan tempat tidurnya. Karena kita tahu tamu kita akan datang. Nah, Yesus akan datang tidak lama lagi. Sebenarnya kita hidup di dalam akhir zaman. Ya, dan kedatangan Yesus itu dipanggil imminent, maksudnya Yesus akan datang bila-bila masa saja di zaman kita akan datang. Sama ada kita akan melihatnya atau tidak, mungkin ada di antara kita yang akan meninggal dulu, ya, akan duluan pergi, kita tidak tahu. Tetapi di dalam generasi kita Yesus akan datang tak lama lagi. Kita tidak tahu bila, karena kita tidak boleh dan kita tidak diperbolehkan untuk memprediksi tanggal, tarik, bulan, tahun bila Tuhan Yesus akan datang kembali. Jelas dalam firman Tuhan kita tidak boleh dan tidak diperbolehkan untuk memprediksi kedatangan Yesus dengan tepat. Tidak ada seorang pun yang akan tahu. Banyak orang yang coba memprediksi kedatangan Tuhan Yesus Kristus, ya, ada. Saya boleh sebutkan tapi tak perlu sebutkan lah malam ini kan, ya. Ada orang mimpi lah, ada orang ada visi lah, ada orang kata dia dilawat Tuhan lah, dan Tuhan Yesus katakan kepada dia akan datang sekian dan sekian, ya. Tidak ada. Tuhan Yesus tidak akan melakukan hal yang bercanggah dengan firman Tuhan, tidak sama sekali. Tapi kita tahu bahwa dia akan datang tidak lama lagi, dan tidak akan dia akan datang bila-bila saja akan terjadi kedatangannya itu, karena tanda-tandanya kita lihat. Tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kita lihat dengan jelas di dalam firman Tuhan, ya. Jadi kalau kita ingat tentang harinya Tuhan, kita ingat tentang kedatangan Tuhan, kita ingat tentang hari pengakhiran, hari kiamat, itu akan menolong kita untuk mempersiapkan diri kita, karena kita ada tamu yang besar yang akan datang. Kita akan, ya bayangkan kalau kita ada tamu yang terhormat, tamu yang disegani datang dalam rumah kita, kita akan bersedia, ya. Pakaian kita pun kita bersedia, kita akan mandi, kita akan tukar pakaian kita bersedia karena ada tamu yang terhormat yang akan datang. Kita akan siap, ya. Jadi kalau Tuhan Yesus akan datang hari esok, kita akan bersiap. Kita akan mengubahkan cara hidup kita, mengubahkan cara percakapan kita, mengubahkan tingkah laku kita, mengubahkan hati kita supaya kita layak berdiri di hadapan Dia dan menyambut Dia. Haleluya. Kita akan berubah, saudara-saudara. Coba minggu ini, coba saudara, saya dorong dan nasihatkan, ya. Saya sarankan, coba minggu ini Anda hidup dengan berpikir Yesus akan datang esok atau minggu depan. Jadi kita akan berpikir bagaimana kita mau berdiri di hadapan Dia menyambut Dia. Apa yang harus kita ubahkan? Kita bercakap dalam diri kita, tanya diri kita, apakah saya layak menyambut Yesus? Apakah saya layak berdiri di hadapan Yesus? Apakah saya layak? Tanya soalan. Saya percaya kalau minggu ini pun Anda lakukan hal ini, ada perubahan akan terjadi dalam kehidupan kamu. Ya. Jadi kita perlu hidup seolah-olah Yesus akan datang hari esok. Kalau kita ingat tentang hari Tuhan, itu akan membuatkan kita menjadi atau hidup di dalam kekudusan, karena kita tidak berani hidup dalam dosa dan dunia. Kalau Yesus datang hari esok, kita akan persiapkan, kita akan tahan diri kita, tahan nafsu kita akan bertobat sebenarnya, ya.
Banyak kali saya melihat orang yang sudah mau mati di hospital, orang yang sakit, yang kita pernah layani, dia tahu dia akan mati tak lama lagi. Memang berubah saudara hidup dia. Berubah. Cara dia bercakap, nada suara dia, tingkah laku dia berubah. Kenapa dia berubah? Karena dia tahu dia akan mati dan dia akan bertemu Tuhan, dia akan berdiri di hadapan Tuhan. Dia berubah. Ya. Jadi jangan tunggulah kita sampai kita sakit ya, sudah mau mati baru mau berubahlah. Berubahlah hari ini. Katakan amin. Amin. Ya, kalau kita ingat tentang hari Tuhan, ia membuatkan kita begitu tekun untuk berjalan di dalam iman kita. Jadi itu membuatkan kita bertambah dalam iman, bertambah dalam kesetiaan kita kepada Tuhan dalam hidup kita. Amen. Nah, kita teruskan saudara malam ini. Yang kedua, nomor 4, kita baca Lukas 18. Lukas 18 dari ayat 1 hingga 14 ya. Ada banyak firman Tuhan kita baca malam ini. Saya dorong Anda baca Alkitab. Nah, alright, kita baca dari ayat 1 pasal 18. Yesus mengatakan suatu perumpamaan. Di sini suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Katakan selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim. Katakan selalu, itu kata kunci di sini ya. Selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang, dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam itu kata kunci di sana. Selalu, siang malam, selalu, siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Ada banyak orang salah paham, salah mengerti tentang ini. Mendapat iman di bumi. Apabila Yesus datang kembali, adakah dia mendapati iman di bumi? Iman di sini berbicara tentang kesetiaan, karena janda itu dia setia, dia tekun, ketekunan, kesetiaan selalu siang malam, selalu siang malam. Itu adalah iman, kesetiaan, ketekunan bermaksud. Ya, bukan iman percaya. Percaya Tuhan akan membela, percaya Tuhan akan melakukan mujizat, tapi kesetiaan, ketekunan. Adakah jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati orang setia di bumi, orang yang tekun di bumi, percaya, berpegang kepada imannya? Tuhan dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Jadi ada dua perumpamaan ini dari ayat 1 hingga ayat 14. Yang pertama berbicara tentang janda yang tekun, ya, dan yang kedua ini tentang seorang pemungut cukai yang rendah hati, ya. Katanya ayat 10, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Jadi di rumah Tuhan itu ada orang Farisi, ada orang pemungut cukai, ada orang yang anggap dirinya benar, dan ada orang yang rendah hati seperti pemungut cukai. Dua orang ini pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini, bah. Ya,
pungut cukai ini. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dan segala penghasilanku. Wah, sangat rohani dia. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Wah, luar biasa cerita ini. Saya suka cerita ini. Yang keempat, kita belajar di sini. Yang pertama, kita menjadi hamba, memiliki iman sebesar biji sesawi. Yang kedua, kita harus hidup memuji-muji Tuhan dan juga bersyukur kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus ingat akan hari Tuhan, ingat hari pengakhiran. Kalau hari Tuhan belum datang, kita yang akan datang kepada Tuhan. Kalau kita tidak melihat hari Tuhan, kita akan melihat Tuhan. Ya, saya tahu Anda paham maksud saya. Ya, ada orang hidup sehingga dia melihat hari Tuhan. Tapi ada orang hidup dia tidak melihat hari Tuhan, tapi dia akan segera melihat Tuhan dalam kehidupan dia. Mungkin dia mati, ya, mati karena makan banyak durian barangkali, ya, atau mati karena terlalu sukacita, terlalu excited, ya, atau mungkin dia mati karena ya jatuh dari pokok pisang. Tak tahu, tapi orang akan meninggal, semua orang akan meninggal. Alright. Yang keempat, kita harus tekun dalam doa dan juga merendahkan diri dalam doa. Contohnya janda itu adalah contoh bertekun dalam doa. Dia selalu datang kepada hakim yang lalu itu, selalu, ya, dan sepatutnya dia takut akan hakim karena dia seorang janda, ya, seorang perempuan janda, tidak ada apa-apa, dia tidak ada hak dan apa semuanya, ya. Sepatutnya dia yang takut selalu datang kepada hakim, tetapi karena ketekunan dia membuatkan hakim itu takut akan dia. Dia bilang, "Oh, dia lagi." Ya, esoknya, "Aduh, dia lagi." Ya, jadi hakim yang lalu itu menjadi takut akan janda ini. Jadi dia membela janda. Maksudnya janda itu telah menerima apa permintaan dia, atau doa itu dia doanya terjawab karena ketekunan dia. Dan Yesus memberikan kita suatu perumpamaan ini, contoh ini tentang doa kita. Kita harus hidup dalam doa, dan doa kita itu haruslah kita bertekun dalam doa, karena dalam ayat 1 katanya manusia harus berdoa, selalu berdoa, dan jangan jemu-jemu. Berdoa maksudnya doa itu menjadi suatu kehidupan, meluangkan waktu dalam doa, tinggal di dalam doa. Haleluya. Kalau kita boleh duduk depan television kita 2 jam, 3 jam sepanjang hari, sepanjang malam, masakan kita tidak boleh tinggal di dalam doa, saudara-saudara? 1 jam, setengah jam, kesian ya. Ada kunci di sana, ada hal yang sangat penting di dalam doa ini. Jadi kita harus bertekun dalam doa, seperti janda ini datang kepada hakim selalu dengan tekun. Dan kata Yesus, orang pilihan Tuhan itu berdoa kepada Tuhan siang dan malam. Ya, kita tanya soalan yang realistik ya, yang benar ya. Adakah Anda berdoa sesuatu atau minta kepada Tuhan sesuatu? Adakah Anda mendoakan itu siang dan malam? Mungkin kita tidak menerima jawaban doa kita karena kita tidak doa siang dan malam. Maksudnya kita tidak tekun. Kita hanya berdoa, "Tuhan, kalau Tuhan mau bagi saya, puji Tuhan. Kalau Tuhan tak mau bagi saya pun, puji Tuhan jugalah." Saudara, kalau Anda berdoa seperti itu, jangan haraplah doa Anda dijawab. Tidak akan terjawab. Ya, karena doa yang tekun tidak seperti itu. Doa yang tekun itu berkata kepada Tuhan, "Tuhan, saya tidak akan berhenti berdoa sehingga saya akan menerima jawaban." Seperti Yakub, tidak akan melepaskan engkau sehingga engkau memberkati aku. Itu doa yang tekun, persistency in prayer. Kita berdoa siang dan malam, mengingatkan Tuhan selalu. Itu tekun dalam doa. Dan yang kedua tentang
seorang pemungut cukai ini dia doa dengan merendahkan diri. Banyak orang di gereja kadang-kadang pikir dia lebih baik daripada orang lain ya. Hati-hati ya, karena itu roh Farisi. Roh Farisi, dan itu adalah roh yang tak baik, karena Tuhan tidak akan mendengar doa kita, saudara-saudara. Jadi kita hati-hati. Tadi pagi saya kongsikan di gereja, banyak kadang-kadang kita ini sebagai manusia, kalau kita lihat orang lain itu kedudukannya rendah, kita pandang mereka rendah. Seperti orang-orang yang kerja restoran, ya, waiter di restoran itu, kalau kita masuk restoran kita tengok mereka, kita pandang mereka rendah. Ini waiter ini, ya, ambil order, bawa minuman kita, bawa makanan kita, ya, penyapu, yang menyapu bersih restoran, pekerja restoran, kita pandang rendah mereka. Tak sepatutnya, mereka itu manusia. Ataupun orang-orang pemungut sampah kita yang kita letakkan di luar rumah, setiap minggu mereka datang pungut sampah, kita pandang rendah dengan mereka. Tak sepatutnya, saudara. Jadi banyak orang-orang di gereja itu mereka seperti Farisi. Ini orang, ya, Tuhan, saya bukan macam dia. Saya bukan macam dia, Tuhan. Saya setia. Setiap minggu datang gereja, Tuhan. Setiap bulan saya bagi perpuluhan, Tuhan. Wah, saya beri persembahan banyak, Tuhan. Saya melayani, Tuhan. Ya, kita menjadi seperti orang Farisi. Ya. Dalam gereja kita harus melayani semua sama rata. Hormat orang lain. Harus ada hati yang merendahkan diri. Be humble. Penting, satu elemen, satu karakter yang sangat penting di dalam kehidupan doa kita. Kalau kita mau doa kita dijawab, kita harus merendahkan diri. Dan Yesus memberikan kita dua perumpamaan ini untuk menjawab soalan para rasul, tambahkan iman kami. Buatkan kesetiaan kami kepada Yesus menjadi kuat. Ya, erat, setia, teguh di dalam Tuhan. Kita harus merendahkan diri. Doa itu sangat penting. Doa itu akan membangun iman kita. Doa itu menyatakan kepada Tuhan tentang dependensi kita kepada Tuhan. Maksudnya kita bersandar kepada Tuhan. Ya, itulah kita berdoa. Kalau orang yang tidak berdoa itu maksudnya dia tidak bersandar kepada Tuhan. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya boleh hidup sendiri, Tuhan, saya tak perlukan Engkau. Jadi dia tidak berdoa. Tapi orang yang memerlukan Tuhan, orang yang bersandar, bergantung kepada Tuhan, dia akan berdoa. Dia berkata, Tuhan, aku memerlukan Engkau. Tuhan, aku tak boleh hidup tanpa Engkau, Tuhan. Aku memerlukan Tuhan dalam hidup saya. Ini orang yang mengandalkan Tuhan. Doa itu menghasilkan ketekunan dan kerendahan hati. Dan Tuhan menjawab doa orang yang berdoa dengan tekun dan berdoa dengan merendahkan diri. Ya, saya kongsikan sesuatu pagi ini dalam bahasa Inggris yang saya pikir sangat penting. Hidup dalam kuasa Tuhan, hidup dalam otoritas itu bukan karena kita berdoa. Banyak orang berdoa tapi tidak ada otoritas. Karena doa mereka itu hanya minta kepada Tuhan, minta. Doa lebih daripada itu. Untuk kita menang dalam kehidupan, kita harus menang di dalam doa. Itu yang saya kongsikan pagi ini. Banyak orang, dia berdoa, tapi dia tidak menang di dalam doa. Kalau kita tidak boleh menang di dalam doa, kita tidak boleh hidup dalam kemenangan di luar sana, saudara-saudara. Ya. Setan itu tidak akan lari, atau setan itu tidak akan diusir. Setan itu tidak akan pergi, karena kita teriak dengan dia. Dalam nama Yesus pergi, dalam nama Yesus kami ikat. Dia tidak akan dengar kita karena kita teriak dengan dia. Setan akan takut kepada orang Kristen yang menang di dalam doa. Bukan karena dia berdoa, tapi orang Kristen yang menang di dalam doa. Saya tanya soalan kepada kita, saudara. Berapa di antara kita menang di dalam doa kita? Kalau kita tidak boleh berdoa lebih kepada 5 menit, kalau kita tidak boleh berdoa lebih daripada setengah jam, kita tidak menang dalam doa. Kita harus menang di dalam doa. Maksudnya doa itu menjadi hidup kita. Meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam. Sepanjang hari hidup dalam hadirat Tuhan. Dalam kehidupan doa. Menang di dalam doa. Banyak orang hari ini tak boleh duduk. Anak-anak muda hari ini tak boleh duduk tanpa melakukan apa-apa. Coba kalau duduk di meja makan. Dia tak boleh duduk di meja makan tunggu makanan datang. Mesti ada handphone di tangan dia. Dia tak boleh duduk untuk tunggu bus, tunggu taksi. Harus ada handphone. Ya, dia tak boleh. Hari ini manusia sudah
diprogram, sudah dicondition dengan ini. Musuh itu sangat licik. Ya. Belajar saudara dalam hidup Anda untuk tenang dan tak lakukan apa-apa. Karena itu suatu kunci kehidupan yang sangat penting untuk kita lakukan. Kalau kita tidak boleh hidup seperti itu, kita tidak boleh menang dalam doa. Banyak orang berdoa pun hari ini berdoa dengan handphone dia ada di situ. Ya, jadi berdoa, oh Tuhan, haleluya, ting-ting ada bunyi, oh dia jawab dulu, baru sambung doa. Tak boleh seperti itu. Tak boleh. Kita harus tekun, tinggal di dalam doa. Stay, spend time in prayer, spend time with the Word, spend time with God. Meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, saudara. Jadi kalau saudara ingin menang dalam kehidupan Anda, menang di luar sana, saudara harus menang di dalam doa. Ya, satu hal yang saya belajar secara pribadi. We need to overcome in prayer to be an overcomer. You don't overcome because you pray, but you overcome because you overcome in prayer. Sesuatu hal yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Saudara, saya harap firman Tuhan ini mendorong Anda semua supaya iman kita bertambah. Seperti para rasul berkata kepada Yesus, tambahkanlah iman kami. Karena hari-hari jahat datang, masalah datang, musibah datang, cabaran datang, kekecewaan akan datang dalam hidup kita, kesakitan akan datang dalam hidup kita, saudara. Dan kita hanya boleh menempuhi segala situasi seperti ini apabila iman kita bertambah di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Firman-Mu malam ini Tuhan mengajar kami, mengingatkan kami, mendorong kami, menguatkan kami. Ajar kami Tuhan sehingga kami belajar untuk menambahkan iman kami. Kesetiaan kami kepada Engkau dengan hidup yang kami sudah dengar pada malam ini sebagai hamba, hidup bersyukur memuji Tuhan, hidup yang ingat akan hari Tuhan yang akan datang, dan hidup tekun di dalam doa dan merendahkan diri dalam doa. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu. Sembuhkan mereka. Tolong mereka. Campur tanganlah Tuhan dalam hidup mereka. Kuatkan mereka, pelihara mereka. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Haleluya, terima kasih saudara. Waktu Anda, Tuhan berkati, kita akan jumpa lagi minggu depan. Amin dan shalom.